Halo bestinya kita Ani, Besti makin panas jelang sidang berikutnya nih. Semua punya gebrakan baru Besti. Nikita dengan pencabutan gugatan wan prestasinya dan Reza Gladys yang biasanya bungkam Besti kini mulai meriah Besti. Maksudnya mulai buka suara Besti. Kalau kemarin sempat terlihat di video yang beredar di sosial media, Reza Gladys membahas diduga adoptif. Kini dalam unggahan di story Instagramnya pun RG kembali menggebrak Besti, di mana baru-baru ini ia terlihat mengunggah video di mana diduga menjawab perihal kenapa isi dakwaan dalam sidang Nikita kebanyakan adoptif. Dan gak cuma itu aja Besti, bahkan RG pun terlihat mengunggah beberapa video dan diduga merupakan sindiran untuk adoptif, serta membongkar perihal kejadian sebenarnya tentang dugaan suaminya atau Bang Mufid yang disebut adoptif minta merubah hasil lab produknya. Kenapa nggak dilaporin? Nggak dilaporin. Dari awal yang pertama aku laporin dia. Tapi kalau di kepolisian itu di BAP harus jelasin kronologisnya. Jadi ngerembet nih kemana-mana ya. Kalau misalkan kalian perhatiin di dakwaan persidangan, tuh kalian nanti bisa download nanti ada linknya. Kalian boleh baca, ada nama dia tuh Warawiri. Nah, kenapa nama dia Warawiri? Ya karena emang dia 2 juta dolar Singapura Sarno ya. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian karena katanya belum nerima duit. Jadi masa harus nerima duit dulu baru bisa dia bersalah gitu. Kenapa? Nanti kalau misalkan dia nerima duit dulu, nanti dibilangnya kalau produknya nggak bermasalah, ngapain mau ngasih duit? Nanti digituin lagi gitu. Dan dia juga bawa embel-embel orang yang sekarang ada di dalam. Jadi aku ini adalah salah satu utusannya juga gitu. Jadi buat kalau misalkan kamu nggak top up nih gitu, ya kamu nggak akan aman. Nih ya, ini serum andalan banget. Terus yang bukan kemarin, hampir setahun yang lalu dia review ini kadarnya sesuai. Terus dia battlein sama serum yang dia endorse, yang bayar ke dia. Terus di chatnya dia bilang, mampus si Reza, pasang tenda di depan rumah saya. Ayo ngaku nggak? Ngaku. Nah, terus dia bilang kan, katanya si Mufid suaminya Dr. Reza Gladys itu datang ke rumahnya pengen ngerubah hasil hasil lab yang udah dia posting. Bukan kayak gitu ceritanya. Jadi dia tuh nge-review produknya si Glavidsha yang Dermagloss, yang retinolnya Dermagloss. Nah terus retinolnya jadi hilang, jadi 30 gitu retinolnya. Padahal itu udah jelas ya produksinya segala macamnya dia. Ya, kita juga punya hasil lab yang kita cek. Bener. Hasilnya beda sama dia. Hasilnya tuh kita tuh pokoknya isiin 3% retinol aktosom setara dengan 0,1% retinol. Nah terus hilang kan. Terus ditanya, bukan didatengin hasil rubah hasil lab nih, kita bawa hasil labnya kok hasilnya beda. Boleh dong kayak gitu, karena kan memang kebenarannya begitu. Dia nggak terima, dia pokoknya mau posting yang udah sesuai yang dia buat, karena itu brief dari bosnya gitu. Jadi nge-review ya berdasarkan nominal ya, berdasarkan bayaran, dalih-dalih demi kepentingan masyarakat. Uangnya membela masyarakat, uangnya bagiin ke masyarakat harusnya, yang cairnya uang ya. hasil MERAS-nya coba bagiin ke masyarakat. Tuh gendut banget ATM-nya, ih ya ampun, ngeri. Benerin yuk kliniknya yuk, ayo. Kan udah dibeliin jam. Oh iya udah dibeliin jam. Jamnya bagus. Nah, murka kayaknya Reza Gladys Besti. Secara masih ada lagi nih. Kalau sebelumnya dalam video yang beredar di sosial media, Doktif diduga kerap menyebut Reza Gladys pelangak-pelongo. Kini Reza Gladys bahkan gak sungkan membongkar dalam story Instagramnya perihal dugaan produknya yang kerap disebut Doktif tidak sesuai atau overclaim dan overprice. Bahkan dalam unggahannya, Reza pun menyampaikan kekagetannya atas dugaan
Sikap Doktif yang sesama teman sejawat ternyata diduga berniat memeras. Terlebih menurutnya produknya tersebut bagus tanpa celah. Termasuk voice note yang diduga mirip suara Doktif yang kemudian diberi caption oleh RG, "Ini voice note yang dia kirim ke aku setahun lalu." Di sisi lain Besti, jika sebelumnya sempat beredar kabar perihal endorse atas produk, Reza Gladys pun memberikan jawabannya nih perihal tersebut dan diduga endorse yang dimaksud diduga soal Doktif. Mengingat dalam story Instagramnya, Reza Gladys terlihat mengunggah pernyataan Doktif yang membahas endorse. Terlebih Besti, kalau diduga Doktif kerap terlihat menyebut RG dan suaminya pernah mendatanginya ke rumahnya dan diduga membawa uang, Reza Gladys yang kini nggak mau bungkam juga membongkar perihal didatangi seseorang yang diduga kerjasama dengan Doktif. Lantaran orang tersebut meminta agar RG membuat semua produksi produknya di tempat yang diduga juga tempat Doktif membuat produk. Coba kalian tanya sama si Sarno, "Sarno, kamu pakai Cispeamin boosternya Glavidsha ya?" Gitu, punya si Reza Gladys gitu. Jadi kan di rumahnya tuh ya ada Cispeamin booster punya Glavidsha. Tapi dia nggak mau review karena hasilnya semuanya bagus, nggak ada celah, nggak ada yang bisa dia otak-atik gitu kan, karena jarang tuh orang-orang yang punya Cispeamin. Terus udah gitu dia nggak mau review kan. Terus kata kamu apa sayang? Kenapa nggak direview aja? Terus ada dia Wanipiro katanya. Nah kita pikir itu pada saat Bercanda. itu tuh bercanda, dia bilang Wanipiro. Kenapa? Karena nggak mungkin nih seorang dokter begini. Nggak mungkin nih kalau misalkan dokter itu menjual profesinya hanya demi materi untuk malak-malakin ke teman sejawat. Logikanya kayak kamu tukang parkir, kamu malak tukang parkir lagi, nggak mungkin kan? Nah tapi ternyata itu tuh benar dan itu tuh serius. Kalau memang ada brand yang produknya memang bagus, berkualitas, minta kerjasama sama Doktif, minta untuk Doktif endorse, itu salahnya di mana? Doktif sebagai konten kreator, minta untuk Doktif endorse. Terus kalau ada brand yang produknya bagus, terus mau endorse, ya masalahnya di mana? Masalahnya independen, nggak bisa dibayar. Yang ngecek hasil lab semuanya aku, ya nggak ada cerita ngecek hasil lab aku nggak ada, dikirim hasil labnya. Karena sekarang aku lagi dipantau banget sama Badan POM. Semua omongan aku ini langsung nyampe. Apalagi kan tahu masku ini deket banget sama penyidik, kepala penyidik deputi Badan POM. Terus udah gitu aku kan didatengin tuh sama sales produk, sales obat gitu loh. Didatengin ternyata kayaknya dia tuh kerjasama sama si Sarno. Kenapa dia kerjasama sama si Sarno? Dia nyamperin ke aku, dia bilang, "Dok, mau nggak didamaikan? Si Sarno tidak akan mereview produk dokter yang jelek-jelek seperti teman-teman dokter yang lainnya, tapi dokter harus pindahin semua produknya dan harus produksi di tempat kita." Nah, ternyata si Sarno itu buat produknya di situ. Nah, jadi ini kayaknya ada apa nih namanya? Kolaborasi kejahatan ya, untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Nah, seperti itu. Mau di-spill nggak? Sales obatnya siapa? Saya juga akan naik ke kalian, tapi semakin aku diserang, aku pegang beberapa produk yang mahal, contohnya seperti Dermagos, aku pegang kekurangannya. Aku keluarkan lagi, hancur nama Reza, hancur nama Glavidsha. Nah, nggak cuma perihal curahan hatinya tentang dugaan sindiran terhadap Doktif, Reza Gladys juga mengunggah sebuah tangkapan layar yang diduga kekagetan seorang netizen tentang dugaan kebohongan review produk yang dilakukan Doktif. Yang kemudian tangkapan layar tersebut diberikan caption saran untuk bertanya kepada Kim Haut perihal transferan yang diduga diterima Doktif untuk review produk dan bernilai mulai dari ratusan hingga miliaran. Sementara itu, Besti, di sisi lain Reza
Gladys kini diduga murka hingga diduga banyak membuat unggahan tentang Doktif di Instagram story-nya. Berbeda dengan Doktif yang justru diduga sibuk dengan Kim Haut, di mana dalam video yang beredar di sosial media, Doktif diduga tengah membongkar aib Kim. Tak hanya Doktif, Emma Waroka pun dalam unggahan video yang beredar di sosial media terlihat membongkar yang diduga kebohongan Kim, yang pernah mengaku pernah memanajeri seorang penyanyi terkenal berinisial S dan diduga berbohong perihal kedekatannya dengan almarhum Vanessa serta mengedit tabungan senilai 45 miliar. Transfernya kita lihat nih, iya nih tuh. Nih, ini 300, 500, nih, ini 300, ini 500, 800 kan? Anjir. Nih, Tapi kenapa ke aku mintanya 20 nih, M? kontrak kerjanya nih, ini kontrak. Di sana. Hah? Dari kantor kamu. Hah? Yang ngakunya kantor kamu gimana? Dokter besok live ya dari NTP. Dokter tungguin kamu di situ, Kim. Ya, Dokter akan datang. Kalau Dokter takut nggak mungkin Dokter datang ke sarangnya kamu. Padahal itu kan bukan kantor kamu. Bukan kantor kamu, bukan tempat kamu ngaku-ngaku. Itu kantor aku. Kita ketemu di sini aja, Dok. Itu tempat aku, restoran aku. Hah? Dokter tunggu ya besok ya di NTP ya. Dokter besok live di NTP. Kamu datang ya, Kim? Kim gembel. Kamu datang ya gembel ya. Datang. Oke? Oke? Iya, ini mahal ini harganya 20 M. Ini kopinya harganya 20 M. Betul. Mahal ya? Mahal. Biar Kalau mau ngopi naik sama krimnya. Dokter 20 M. Paham kamu? Menyala 20 M. Menyala 20 F. Jangan 20 M dong, naikin sekarang kayak si Kim aja. Menyala 100 M ku. Masa Bunda di bawah Kim? Makanya. Masa sih? Gimana tadi Kim dong? Jangan deh. Kalau gitu 1 T deh. Wow. T ya. Kalau Bunda 1 T berarti kita dapat 5 M. 5 M kan 5 M lah. 5 M 5 M 5 M 5 M 5 M 5 M. Mau nggak 5 M? Mau Bu, mau. Menyala 1 T ku. Menyala. Makin nggak tuh panas tuh situ. Iya ya, Kim aja 100 M masa 20 M. Itu berapa dor Bu? Kalau 100 M itu kira-kira berapa kali ketuk tuk 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 berapa kali dor gitu kalau kira-kira 100 M? Berapa kali itu kira-kira? 150 kan. Banyak ya, capek dong kerjanya ya. Ngetokin 150 pintu. Iya Aldo, tersangka tapi kok mandek kasusnya. Tanyain kenapa kok mandek. Tuh, udah diambiarin ya guys ya, naik klipnya di 87.000. Kenapa kok nggak dimasukin shawl? Hah? Kenapa kok nggak dimasukin shawl seperti gonggongannya mereka? Hah? Kenapa? Kenapa? Gitu ya. Pos Markus. Kenapa nih tanyain sama di Medan dong? Berarti tungguin nih, nggak ada kabar soalnya. Ditungguin. Datang sini jemput. 2 menit aja naik krim ya. Samira, maaf saya lata. Samira gini ya, untuk apapun yang kau bicarakan tentang saya, mau kamu bilang saya tukang ibul atau whatever is fucking that, dengar gue jadinya. Dengar ya Samira, gue itu semalam sudah duduk bareng sama Reza, sama Mufid, sama Teh Fitri ya. Dan yang saya temui itu semalam bukan orang-orang bodoh. Mereka punya akal dan punya pikiran, jadi mereka tahu. Dan saya tidak bercerita apapun, tapi mereka membaca sendiri. Dan saya mengakui atas apapun segala ucapan saya dulu ke kamu Samira, ke mereka. Jadi mereka semua sudah tahu. Bedanya itu antara kita Samira, apa yang kau lakukan di belakang mereka dan apa yang sudah kau ucapkan di belakang mereka. Mereka tidak tahu dari mulutmu langsung, karena kau tidak mau pengakuan dosa. Kalau aku nemui mereka, aku sudah pengakuan dosa. Jadi apapun yang kau ucapkan tentangku di sosmed, mereka tidak kegosok. Mereka udah dengar dari bacotku sendiri semalam. Transfernya kita lihat nih, iya nih tuh. Nih, ini 300, 500, nih, ini 300,
Ini 500, 800 kan? Anjir. Ini Tapi kontrak kenapa kerjanya, ke nih, aku kontrak mintanya kerjanya. 20 Ini M? kontrak kerjanya nih, ini meja, ini kontrak kerjanya. Oh begini pakai kontrak kerja segala. Oke, tapi isinya ya gitu. Nggak boleh dibilang ini pemerasan, ini adalah Maaf buat teman-teman semuanya yang ngerasa risih karena udah 1 tahun nih aku digini nama si Sarno ya. Tiba-tiba muncul di media sosial yang awalnya aku bukan takut tapi sangat amat menghargai. Kenapa? Karena kita tuh sebagai dokter sangat menjaga etika, sangat menjaga sumpah kita, dan kita tuh merasa adalah teman sejawat. Tapi udah setahun diginiin nggak mungkin kan diam aja dengan kelakuannya, apalagi melihat isi chat-chatannya dan berapa rupiah yang masuk ke kantongnya dengan dalih-dalih membela masyarakat. Nah, masyarakat yang mana? Kenapa masyarakatnya nggak dibagi duitnya pada saat kamu dapat? Semakin yakin bahwa kamu itu bukan orang baik. Emang bukan orang baik Iya, lah. bukan orang baik. Terus kamu ngajakin suami orang buat ke suatu tempat dan udah kayak gitu. Minta uang 2 juta dolar. Dese itu malah petaka ya. Dari zamannya Vanessa Angel. Almarhumah itu bener-bener dia itu pakai nama orang jago banget. Oh, kamu udah tahu juga ya? Udah tahu dari zaman baheula kan? Dari zaman yang kapan? Yang rumah Bekasi, orang tuanya di Bekasi, terus dia juga kerja di asuransi ya. Duh, korban asuransinya banyak bet. Kupas tuntas Mamski. Udah di luar akal sehat sih, beneran asli. Cara dia berhayal tuh tingkat dewa. Dia pernah ngaku sama Mamski, si KH ini, kalau dia itu manajerin diva terkenal yang sekarang punya suami RB, yang namanya RB itu, punya anak 1 sekarang yang udah bahagia banget. Kopinya ini sayang, yang udah bahagia banget. Dia bilang katanya dia manajernya. Apa sih? Ya Allah. Setahu gue yang manajerin itu malah adiknya apa kakaknya sih tuh, Syahrani. Jadi dia itu pernah telepon. Nih ya hebatnya dia ya. Dia pernah telepon. Terus kasih lihat ke gue layarnya. Ada tulisannya itu. SYR-nya itu tulisan. Jadi pas gue mikirnya beneran dong pada saat itu. Gue pikir ih gila, ternyata bener loh. Dia dulu kerja sama SYR gitu kan. Tapi Bo, setelah kesini, gue juga curiga gitu. Gue bilang, lu kalau emang pernah kerja, pasti lu ada foto, ada event apa. Masa nggak ada sih? Alasan dia apa? Desa nggak mau, Beb. Pokoknya intinya kan Desa sekarang kewongnya sama keluarga yang konglomerat. Jadi semua masa lalunya itu dia nggak mau, katanya gitu, orang tahu. Heh? Pokoknya itu gue sampai yang gue bilang astagfirullahaladzim. Oke deh, gue telan lagi. Nggak, tenang aja. Doktif itu perempuan yang cerdas banget sayang. Makanya dia juga simpen bukti-buktinya supaya itu berarti apa? Berarti Doktif nggak percaya sama si KH. Makanya Doktif simpen buktinya. Doktif itu pinter. Kalau Doktif itu bukan orang pinter, dia nggak punya tuh rekaman-rekaman atau voice note-nya. Gak ada. Bisa ngasih lihat buku tabungan. Buku tabungan pun dibikin bohongan karena tabungannya itu masa ada 45 berapa sih yang waktu itu ada di podcastnya Lunmai. Judulnya apa sih podcastnya? Podcast Luna Maya apa? Podcast Luna Maya yang gue diundang. Intinya tes media, betul tes media. Kan ditanya sama Luna, itu beneran tabungan lo berapa sih? 40 miliar, 45 miliar ya? 45. Hah? Oh iya. 45 miliar ya kalau nggak salah tabungannya. Ya Allah, buku tabungan juga editan.
Tak berhenti sampai di situ aja Besti. Reza Gladys yang diduga telah memendam rasa sabarnya hingga hampir 1 tahun ini pun masih meluapkan curahan hatinya melalui Instagram story-nya, di mana diduga lagi-lagi ini perihal doktif, di mana ada pertanyaan Wani Piro yang membuat Reza sempat heran, serta perihal modus yang diduga mafia pemerasan skincare dalam menjalankan aksinya. Nah kan Cistiamin aku bagus kan. Terus udah gitu kata suami aku, "Dok kenapa gak direview?" Terus kata dia, "Iya nih Cistiamin kamu bagus," katanya. Bla 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 bla. "Iya review dong dok, Wani Piro," gitu dia bilang. Nah pada saat itu kita pikir bercanda. Karena kan normalnya gak mungkin ya dokter melakukan hal tersebut, nah kan. Tapi ternyata beneran. Ya ampun, padahal tahu gitu bilang di awal, nggak usah belok kanan, belok kiri, naik ke atas, naik turun, udah, gue minta duit sekian, nih mau direview nggak? Selesai, nggak perlu membela masyarakat. Giliran produknya nggak ada celah, susah dicari, ditanya Wani Piro. Gimana sih modusnya nih si mafia ini bekerja? Jadi modusnya ini ya, dia beli produk, terus dia obrak-abrik tuh isinya, nggak tahu diisinya air apa kali ya, jadi hilang semuanya presentasinya. Terus dia cek lab. Nah kan di cek lab juga itu harus ada saksi, harus dari brandnya, kan bisa aja diganti apa segala macem. Terus begitu dia up kan, brand mana yang nggak takut nama baiknya tercemar. Otomatis semua panik kan, otomatis semua pengen mendekati gitu kan, pengen cari aman. Nah disitulah pemerasannya beraksi. Sama kayak waktu aku lagi lemah tuh ya, diintimidasi, dikirim voice note, minta maaf kepada masyarakat, terima kasih kepada doktif. Harus validasi ya. Kalian gak pernah lihat aku lemes begini kan? Besti, melihat gebrakan Reza Gladys yang kini gak mau lagi bungkam, tapi lebih ke membongkar doktif, apakah ini ada perdamaian di belakang antara Niki dan RG? Seperti diketahui, Nikita pun telah mencabut laporan gugatan Wan prestasinya kepada RG. Dan kini RG buka suara perihal doktif. Atau RG tak buka suara perihal Niki karena Niki sudah ditahan. Gak tahu lah ya Besti. Yang pasti mari ikuti proses hukumnya dengan tertib. Apalagi sidangnya juga masih bergulir Besti di pengadilan. Semoga semua makin terang benderang dan semua mendapatkan keadilannya. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.